يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang muslim mereka tidak akan pernah terpisahkan dengan ayat-ayat Allah dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penerang dalam kehidupan, ibarat cahaya dalam kegelapan. Di antara salah satu cara menambah keimanan adalah bagaimana kita sibuk dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan membaca keduanya, mempelajari keduanya adalah di antara salah satu cara kita untuk senantiasa melembutkan hati dan kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karenanya sejatinya seorang muslim mereka tidak mengharapkan dirinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi masalah walaupun ayat yang mereka baca satu atau dua ayat saja, namun rutin mereka lakukan. Demikian juga tidak menjadi masalah kalau seandainya mereka hanya mempelajari satu hadis, dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun rutin mereka lakukan. Karena memang dengan mempelajari keduanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah alasan kita untuk senantiasa memperkokoh keimanan yang ada. Semakin beriman kita kepada Allah, semakin bertakwa kita kepada Rasulullah, semakin bertakwa kita kepada Allah, dan semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang semestinya harus kita senantiasa lakukan adalah membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada kesempatan kali ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita membacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga itu semua kita lakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat menjadikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah terbesar dari Allah kepada kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasula. Dikala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, dari bangsa mereka. Yatlu alaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala diutus oleh Allah akan membacakan kepadanya ayatihi wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara salah satu yang diajarkan dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmah, yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga hikmah. Hikmah di sini artinya, hikmah itu ikhwatul Islam, apabila digandengkan dengan Al-Kitab wal hikmah, maka makna daripada kalimat Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Tapi kalau seandainya Al-Hikmah tidak digandengkan dengan Al-Kitab,
maka dia memiliki makna sesuai dengan bahasa yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam ayat ini kalimat hikmah digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Alkitab, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya berarti di antara salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita sebagai umatnya. Sebagaimana tadi di awal kita menyebutkan, dua ini merupakan fondasi besar bagi kita bersama untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang betul-betul memiliki sifat yang sayang kepada orang-orang mukmin. Dan Allah menyebutkan bil mu'minina raufun rahimun. Dan kita tahu kalimat Rahman, kalimat Rahim adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat Rahim adalah kalimat yang khusus diberikan kasih sayang kepada orang-orang mukmin saja. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifatnya betul-betul sayang kepada orang-orang mukmin. Sehingga di antara kewajiban kita bersama umat Islam adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, barang siapa yang disebutkan namaku kemudian mereka tidak mau berselawat kepadaku, maka itu di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakhil kepada nabinya. Dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bakhil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkaitan dengan raudhah yang ada di kota Madinah, yang ada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kembali membacakan hadis tersebut di kota Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian sambungan daripada hadis ini, wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan berada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bentuk mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuat dari apa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa panjang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa tinggi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kisah yang indah yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berada di atas mimbarnya. Itu semua telah kita jelaskan sebelumnya, ikhwatul Islam. Dan sekarang pembahasan kita ada sambungan daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku akan berada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini merupakan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang tidak ada lagi. Karena memang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kayu biasa, kayu hutan. Kemudian setelahnya terjadi kebakaran di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu sering sekali terjadi kebakaran. Ada 5 atau 4 kali terjadi kebakaran di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebakaran yang pertama menyebabkan terbakarnya mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi. Karena kita tahu ikhwatul Islam, jangankan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kebakaran Masjid Nabawi itu banyak kadang-kadang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ikut terbakar dengannya. Dan itu ingin kami sampaikan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita harus tahu di kota Madinah, terutama di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sering terjadi kebakaran. Nah, kalau seandainya terjadi kebakaran, apa yang akan terjadi? Ada kadang-kadang yang bahan atau barang tersebut merupakan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ikut terbakar dengannya. Makanya banyak para sahabat atau para ulama yang menjelaskan ikhwatul Islam. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
dikala terjadi kebakaran dan juga karena terjadi peperangan, banyak peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang sudah hilang. Seperti misalnya baju Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, mereka sangat menjaga baju Nabi SAW, pakaian Nabi, terutama pakaian yang pernah melekat di jasad Nabi SAW, mereka jaga. Demikian juga dengan sandal Nabi SAW, Nabi punya sandal, maka dijaga juga oleh para sahabat Nabi SAW. Dan salah satu yang menjaganya adalah Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan orang yang memegang kedua sandal Nabi SAW. Demikian juga dengan pedang Nabi SAW. Demikian juga dengan peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Namun sayang di ikhwatal Islam, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Karena kadang-kadang sering terjadi kebakaran di kota Madinah, di masjid Rasulullah SAW, itu penyebab yang pertama, sehingga banyak peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang hilang, hangus terbakar. Apa salah satu contohnya? Sandal Nabi SAW, baju Nabi SAW, termasuk juga di sana mimbar Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW, mereka bukan berarti tidak menjaganya, namun mereka menjaga sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka punya. Kalau sudah terjadi kebakaran, kita tahu kebakaran yang dikenal dengan si jago merah, dia tidak memilah dan memilih. Salah satu yang dibakarnya adalah mimbar Nabi SAW. Kenapa terjadi demikian? Wallahu ta'ala alam. Maka kita tidak bisa mengucapkan kecuali qadarallahu wa ma syaa fa'al. Begitu juga dengan baju Nabi, pedang Nabi misalnya hilang di peperangan dan yang semisalnya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW meninggalkan peninggalan-peninggalan yang indah. Iya, tapi peninggalan Nabi SAW hilang disebabkan yang pertama karena kebakaran, dan yang kedua terjadi peperangan yang menyebabkan orang lagi tidak tahu di mana peninggalan Nabi SAW tersebut. Banyak kenangan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga meninggalkan rambutnya, karena memang Nabi tidak mencukur rambutnya kecuali dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Namun itu ikhwatul Islam, kita tidak lagi bisa memastikan semuanya. Makanya Imam Ibnu Katsir, kalau kita ingin melihat nukilan tersebut ikhwatul Islam, Imam Ibnu Katsir menerangkan dengan penerangan yang sangat luar biasa. Dia menyebutkan banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Ada kebakaran, ada peperangan yang kita tidak tahu berapa kali terjadi peperangan, berapa kali terjadi kebakaran, yang itu semua menyebabkan hilangnya peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Makanya sampai sekarang ikhwatul Islam jarang kita bisa memastikan. Misalnya sekarang kita lihat ada rambut Nabi SAW. Namun pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin itu rambut Nabi SAW? Kalau seandainya kita di zaman kita yang menjamin, kenapa para ulama yang menukilkan sejarah? Karena di antara salah satu ulama sejarah itu ikhwatul Islam yang kita kenal semuanya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita kenal seorang ulama yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Artinya dia meninggal pada tahun ke-8 atau abad ke-8 Hijriah. Dia punya tafsir yang begitu indah, dia punya kitab sejarah yang begitu luar biasa. Dia tahu tentang bagaimana Nabi SAW dan juga peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Namun sayang di ikhwatul Islam, tidak ada lagi setelah tahun abad ke-9, setelah abad ke-9 Hijriah, jarang di antara kita yang bisa memastikan apakah itu betul-betul peninggalan Nabi SAW atau bukan. Kalau seandainya itu peninggalan Nabi SAW, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya itu bukan peninggalan Nabi SAW, maka kita tidak dituntut untuk mencari peninggalan Nabi SAW. Yang dituntut adalah bagaimana kita tahu apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan yang pasti ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang dituntut kita melakukannya adalah bagaimana kita mempelajari tentang Nabi itu sendiri. Yang dituntut bagi kita melakukannya, mengetahui sunnah Nabi itu sendiri. Sehingga dengan kita tahu sunnah Nabi, kita tahu agama yang dibawa oleh Nabi, kita semakin dekat dengan Nabi SAW. Perlakuan dan perbuatan kita semakin mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang dituntut kita untuk melakukannya. Makanya masalah peninggalan tersebut ikhwatul Islam, terutama masalah kebakaran, salah satunya adalah mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi itu bukan mimbar sembarangan. Walaupun mimbar yang terbuat dari kayu, mimbar yang luar biasa indahnya. Indahnya kenapa? Karena Nabi yang berdiri di sana. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi meninggal, mimbar ini masih ada. Dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW, kita menyebutkan, mimbar Nabi itu ada 3 anak tangganya. 1, 2, dan 3. Antara anak
tangga yang kedua dan yang ketiga agak sedikit tinggi jaraknya. Nah, Nabi SAW kadang-kadang berdiri di anak tangga yang kedua, kadang juga Nabi berdiri di anak tangga yang ketiga. Kemudian dikala Nabi SAW meninggal, mimbar ini diwariskan kepada pemimpin setelahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pertama kali dia diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, maka dia dibaiat. Kemudian dikala dia dibaiat, maka dia ingin menyebutkan kata pembuka kepada para sahabat yang ada dikala dia diminta atau menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang pertama kali dia lakukan adalah berdiri di mimbar yang dulu Nabi berdiri di sana. Namun dikala Abu Bakar melihat mimbar Nabi SAW, tentunya keluar semua kenangan memori-memori yang indah yang pernah dihadapi atau yang pernah dilalui bersama baginda Nabi yang mulia SAW. Kemudian Abu Bakar menaiki mimbar yang dulu dinaiki oleh Nabi SAW. Dikala Abu Bakar ingin menaiki anak tangga mimbar yang ketiga, maka Abu Bakar naik ke atas anak tangga mimbar yang ketiga. Kemudian setelah dia naik, maka dia turun ke anak tangga yang kedua sambil mengatakan, anak tangga yang ketiga ini adalah posisi Nabi SAW. Tidak mungkin aku berdiri di tempat Nabi SAW berdiri. Maka dia pun turun dan selalu dia berdiri di anak tangga yang kedua. 2 tahun 3 bulan lamanya dia memimpin kaum muslimin. Di sanalah dia selalu berdiri untuk berkhutbah, berceramah, menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelahnya digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga melakukan perkara yang sama. Berdiri di tempat dulu Abu Bakar berdiri. Dia naik ke anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga. Kemudian dia menyebutkan anak tangga yang ketiga adalah posisi Nabi SAW. Dan aku tidak pernah mungkin sama dengan Nabi SAW. Kemudian sampai di anak tangga yang kedua, dia mengatakan ini adalah tempat berdirinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan aku tidak pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada akhirnya dia pun berdiri di anak tangga yang pertama. Artinya mimbar mereka masih mimbar yang dipakai oleh Nabi SAW. Mimbar yang memiliki kenangan yang indah, yang pernah dilalui oleh Nabi SAW di kota Madinah. Dan pada akhirnya mimbar Nabi yang terbuat dari kayu ini terbakar. Dikala terbakar maka hangus menjadi abu. Kemudian walaupun demikian keadaannya ikhwatul Islam, apakah mimbar Nabi SAW tidak ada lagi memiliki keutamaan yang lainnya? Ternyata tidak. Walaupun secara kehidupan dunia mimbar Nabi SAW tidak lagi tersisa, sudah terbakar. Namun apa kata Rasulullah SAW? Wa mimbari ala haudi, wa mimbari ala haudi. Mimbarku ini, kata Nabi. Nabi menunjuk mimbar tempat dia dulu berdiri. Mimbarku ini akan berada di telagaku, kata Rasulullah SAW. Telaga Nabi SAW di mana? Telaga Nabi SAW adalah cerita di kampung akhirat sana. Telaga Nabi SAW bukan berita tentang kehidupan dunia. Artinya Nabi SAW ingin memberitahukan kepada kita, dan ini salah satu kemuliaan mimbar Nabi. Mukjizat yang ingin Nabi sampaikan kepada kita bersama. Mimbarku ini, kata Nabi, mimbar yang ada di dunia, yang terbuat dari kayu hutan, akan senantiasa bersamaku di telagaku. Walaupun mimbar ini secara lahir terbakar, sudah menjadi abu, sudah menjadi arang, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan keabadian daripada mimbar tersebut dan selalu menemani Nabi SAW. Sebenarnya ikhwatul Islam, di dalam hadis ini ada makna yang luar biasa. Kalau seandainya mimbar yang terbuat dari kayu kemudian terbakar menjadi abu, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali membangkitkannya, mengembalikan sebagaimana semulanya. Maka apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup mengembalikan manusia dikala mereka wafat, dikala mereka meninggal, kemudian tulang belulang mereka, daging mereka hancur dimakan oleh tanah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa membangkitkan mereka? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan di dalam hadis Nabi SAW. Wa mimbari ala haudi, kata Nabi SAW. Mimbarku ini akan berada di telagaku. Mimbar Nabi sudah terbakar, sudah hilang di dunia. Namun Allah kembali bangkitkan mimbar Nabi SAW. Dan itu benda mati. Walaupun benda mati ini tidak ada lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah atau Nabi ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa kampung kita yang berikutnya, atau yang kita kenal dengan kampung akhirat,
adalah sesuatu yang fakta, yang pasti akan terjadi kepada kita bersama. Mau tidak mau, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, Allah akan kembalikan kita sebagaimana bentuk kita. Mau tidak mau, kita akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Kalau mimbar saja dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda mati. Bagaimana dengan manusia benda hidup yang sudah pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah meminta pertanggungjawaban kepada mereka semua. Sehingga senantiasa kita menyebutkan ikhwatul Islam, kalau seandainya kita bercerita tentang kampung kita yang abadi untuk selama-lamanya, maka kita akan sedar dan kita akan selalu kembali kepada Allah. Ternyata umur kita dibandingkan dengan kehidupan yang ada di sana tidak ada apa-apanya. Nabi SAW menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku, umat Nabi SAW atau kita sebagai umat Nabi, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada 70 tahun itu hanya sedikit saja. Kemudian apa setelahnya? Mau tidak mau, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, semewah apapun kita, atau semiskin apapun kita, semelarat apapun kita, musibah apapun yang menimpa kita, pada akhirnya ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Setelahnya kita akan berpindah ke alam barzakh. Berapa lama alam barzakh? Sampai kiamat terjadi. Kapan kiamat terjadi? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Artinya di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita di sana. Kemudian setelah di alam barzakh, baru kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua badan kita ini hancur, tengkorak kita pun akan hancur, lebur, hilang semuanya. Yang tersisa adalah ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu artinya ada tulang belakang atau tulang ekor. Satu-satunya bagian daripada manusia yang tidak akan pernah hancur, itulah yang disebut dengan ajabuz zanab. Dan dikala terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan sangkakala, maka di saat itulah kita akan tumbuh kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ajabuz zanab. Namun bentuk kita sudah berbeda. Bentuk kita semuanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar kita sama dengan besar ayahanda kita Adam alaihissalam. Umur kita sama dengan umur Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya walaupun kita dibangkitkan oleh Allah dengan muka kita, dengan jasad kita, dengan daging kita, dengan tulang kita, namun porsinya sudah berbeda. Sudah besar, sudah bentuk berbeda dengan kehidupan kita yang ada di dunia. Kenapa berbeda ikhwatul Islam? Karena apabila ada di antara mereka yang merasakan nikmat, maka betul-betul akan merasakan nikmat yang sangat indah. Namun kalau seandainya mereka mendapatkan azab, maka betul-betul mereka akan merasakan siksa yang luar biasa. Itulah di antara salah satu alasan mengapa postur tubuh kita ini nanti akan berbeda dengan postur tubuh kita yang ada di dunia. Semua besar kita sama dengan besar ayahanda kita Adam alaihissalam, yang tingginya kurang lebih 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Itu adalah tinggi Nabi Adam alaihissalam, dan kita pun akan dibangkitkan sebagaimana besar ayahanda kita Adam alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dari ajabuz zanab, dari tulang ekor yang tadi telah kita sebutkan, apa yang terjadi setelahnya? Maka kita akan dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu apa artinya? Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Berapa lamakah kita berada di sana? Kita berada di sana, disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, selama 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Artinya kalau kita menghitung 50.000 tahun, coba bayangkan berapa kira-kira umur kita yang ada di dunia. Umur kita dibandingkan 60, 70, dibandingkan dengan 50.000 tahun, tidak ada apa-apanya ikhwatul Islam. Dan itu baru mahsyar. Artinya apa? Kita harus ingat, setiap kali kita ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita jauh dari Allah, setiap kali kita disibukkan dengan dunia, setiap kali kita lalai dari beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita melaksanakan hayya 'alas shalah, namun kita sibuk dengan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita untuk membayar zakat, namun kita masih mencari celah untuk tidak bisa membayar zakat atau tidak membayar zakat. Banyak kadang-kadang amalan-amalan yang masih jauh kita untuk melakukannya. Maka ingatlah ikhwatul
ikhwatul Islam, di padang mahsyar saja kita akan dikumpulkan selama 50.000 tahun lamanya. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti kita mencari Nabi Adam, belum lagi nanti kita mencari Nabi Nuh, belum lagi kita mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bin Abdullah. Sebahagian riwayat menyebutkan ikhwatul Islam, mencari antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya, itu butuh lagi waktu 50.000 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat ikhwatul Islam. Artinya kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang ada di dunia, tidak ada apa-apanya. 60 tahun, kita merasa baru kemarin kita sekolah SD. Kita merasa baru kemarin kita sekolah SMP, SMA. Baru kemarin kita merasa kita kuliah. Sekarang kita sudah berubah sedikit demi sedikit. Kami saja ikhwatul Islam tinggal di kota Madinah kurang lebih sudah 16 tahun, tapi baru merasa kemarin baru datang ke kota Madinah, baru kemarin, padahal sudah 15 tahun yang silam, 16 tahun yang silam. Nah nanti jika kita sudah punya cucu, kita merasa baru kemarin saya menikah. Kemudian artinya ikhwatul Islam, waktu itu betul-betul singkat. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan dalam beribadah kepada Allah, maka kita akan memanfaatkan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia walaupun singkat, namun itulah yang menentukan kita kehidupan kita yang berikutnya. Nah, kenapa kita menyebutkan ikhwatul Islam? Agar kita tahu bahwa hari berbangkit itu adalah sesuatu yang pasti. Dan Allah betul-betul akan membangkitkan jasad kita dan roh kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang ada di dunia itu juga jasad kita yang ada di akhirat sana. Bagaimana bisa kalau mimbar Nabi saja bisa dibangkitkan oleh Allah padahal sudah terbakar, tidak ada sisanya? Bagaimana dengan sesuatu yang ada sisanya? Karena manusia dikala dia wafat, dikala dikuburkan masih ada sisanya. Ajabul zanab, maka lebih mudah dibangkitkan oleh Allah daripada Allah membangkitkan mimbar Nabi SAW. Tentunya itu merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam agar kita sadar bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah faedah yang selalu ingin kami sampaikan dan semoga memberikan manfaat. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan Allah ciptakan dunia untuk hamba-hambanya. Itu kaidah yang harus kita ingat. Allah ciptakan kita untuk Allah. Allah ciptakan dunia untuk kita. Artinya apa ikhwatul Islam? Kita tidak perlu berebut atau kita tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk sesuatu yang betul-betul Allah ciptakan untuk kita. Dunia ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk hambanya. Mau tidak mau, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada dunia. Artinya mau tidak mau, selama kita hidup akan ada jatah dunia untuk kita. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah atau untuk beribadah. Jangan sampai kita lalai dari apa tujuan Allah ciptakan kita, dari sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita. Artinya dunia Allah ciptakan untuk kita. Mau tidak mau, dunia itu akan datang kepada kita. Karena kalau dunia tidak lagi datang, maka habis jatah kita di dunia. Itulah maknanya. Jadi dunia ini Allah ciptakan untuk kita, dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Artinya, kita kembalikan kepada hukum asal. Yang dunia diciptakan untuk kita. Jangan karena itu kita berebutan dengannya. Jangan karena itu kita lalai dengannya. Jangan karena itu kita bertengkar dengannya. Namun fakta itulah yang terjadi. Banyak di antara manusia yang tidak tegur sapa karena dunia, yang memutuskan hubungan karib kerabat juga karena dunia, yang mana mereka jauh dari Allah juga karena dunia. Makanya disebutkan oleh para ulama, Allah ciptakan dunia ini adalah untuk hamba-hambanya, dan Allah ciptakan hambanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan berada di telagaku. Sekarang kita akan kembalikan kepada pembahasan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah terbakar dalam kehidupan dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia? Dia akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mimbar ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, mimbar ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama telaga. Apa itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa makna telaga? Telaga itu artinya ikhwatul Islam sebuah tempat yang ada air minum di dalamnya. Semua para nabi yang jumlah mereka 124.000 orang
Semua para rasul yang jumlah mereka 313 orang, setiap nabi, setiap rasul ada telaganya masing-masing. Namun telaga yang paling indah, telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah SAW. Telaga ini, ikhwatul Islam, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah hadiah untuk umat Nabi SAW. Kalau umat-umat yang lainnya kita tidak tahu. Sedangkan untuk umat Nabi SAW ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Karena pertama kali kita dibangkitkan, sama pertama kali kita dilahirkan. Pertama kali kita dilahirkan, apa yang kita lakukan? Kita menangis. Kemudian apa yang kita inginkan? ASI dari ibu kita, minuman. Begitu juga pertama kali kita dibangkitkan, kita akan menangis. Kita tidak tahu kita dalam kehidupan yang mana. Kemudian apa yang pertama kali kita rasakan adalah haus. Sehingga dikala kita dibangkitkan dari Allah dari ajabus danab, maka kita semuanya merasakan kehausan. Dikala semua kita merasakan kehausan, maka di saat itulah Nabi menyebutkan, ana faratukum 'alal haud, wahai umatku ketahuilah, aku telah mendahului kalian di telaga. Artinya Nabi sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sudah berada di telaganya. Dan Nabi akan menunggu kita di sana. Dan Nabi SAW menyebutkan, ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Man barra alayya syarib, barang siapa yang lewat di telaga tersebut, maka mereka akan minum. Artinya Nabi menginginkan semua umat yang baru dibangkitkan, khusus umat Nabi, dikala mereka dibangkitkan, Nabi memanggil mereka semuanya. Karena Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Di antara sifat umat Nabi SAW adalah ada tanda di mukanya atau ada tanda di jasadnya. Sebagaimana dikiaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibarat ada kuda hitam. Kemudian ada sebahagian kuda hitam tersebut, di keningnya ada yang berwarna putih. Apakah mudah bagi kita membedakan antara kuda hitam dengan kuda yang ada tanda putih? Mudah sekali untuk membedakan. Nah, begitulah Nabi membedakan antara umatnya dengan yang bukan umatnya. Umat Nabi akan ada tandanya. Dan tanda itu ada karena rajinnya mereka melaksanakan ibadah salat. Artinya, kalau mereka yang tidak salat, atau mereka yang lalai dari salatnya, berarti akan hilang tandanya. Kalau hilang tandanya, berarti Nabi tidak kenal mereka. Kalau Nabi tidak kenal mereka, berarti sulit bagi mereka untuk minum dari telaga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Tanda itu akan kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah salat. Kalau kita tidak salat, kita balikan, maka kita tidak akan ada tandanya. Kalau tidak ada tanda, Nabi tidak akan kenal. Kalau Nabi kita tidak kenal, bagaimana pula Nabi memanggil kita, halumma, 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 ayo ke sini wahai umatku. Nabi tidak kenal, karena tidak ada tandanya. Oleh karena ikhwatul Islam, jangan pernah seorang muslim menghapus tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dan tanda tersebut atau tanda tersebut adalah ketika mereka senantiasa menjaga ibadah salatnya. Kemudian ikhwatul Islam, telaga Rasulullah SAW, dikala Nabi SAW memanggil umatnya, di mana Nabi? Nabi berada di atas mimbar yang tadi Nabi mimbarnya ada di dunia. Jadi mimbar yang ada di dunia itu jugalah mimbar yang ada di akhirat sana. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Karena Nabi ingin mengetahui mana umatnya, mana bukan umatnya. Kemudian Nabi memanggil semua umatnya agar bisa minum dari telaga Nabi. Dan ini sebelum terjadi pada mahsyar, atau sebelum kita semua dikumpulkan. Namun kita berkumpul terlebih dahulu bersama Nabi SAW. Dan itulah awal perjumpaan kita dengan Nabi yang mulia SAW, dengan perjumpaan yang nyata. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Disitulah umat Nabi atau kaum Nabi atau saudara-saudara Nabi. Karena saudara Nabi itu adalah mereka yang tidak pernah melihat Nabi. Kemudian mereka beriman kepada Nabi. Dan mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Semua mereka disebut dengan saudara Nabi. Kalau ada orang yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka mereka tidak disebut dengan saudara Nabi. Mereka disebut dengan sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu definisinya adalah orang yang melihat Nabi secara langsung. Makanya dari sini ikhwatul Islam, tidak ada apabila ada orang yang mengatakan, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, apabila ada orang yang mengatakan, saya melihat Nabi dalam keadaan terjaga, Nabi datang, aku melihat Nabi SAW, maka mereka termasuk dalam kategori sahabat Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin demikian?
Karena sahabat Nabi itu sudah habis. Tidak ada lagi sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal pada tahun 120 Hijriah. Setelahnya tidak ada lagi yang namanya sahabat. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi yang namanya sahabat. Berarti apabila ada orang yang mengatakan saya melihat Nabi dalam dunia nyata, berarti mereka mengatakan diri mereka seolah-olah sahabat Nabi SAW. Dan sahabat Nabi tidak ada lagi. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa apabila ada orang yang mengatakan saya melihat Nabi dalam dunia nyata, dalam bentuk asli, bukan dalam mimpi, tapi dalam dunia nyata, berarti seolah-olah dia memuji dirinya karena dia mengatakan dirinya bagian daripada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sahabat itu mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Dan itu sudah selesai. Makanya ikhwatul Islam, melihat Nabi secara langsung setelah Nabi tiada, tidak mungkin lagi, kecuali dalam mimpi. Dalam mimpi iya. Kapan kita akan baru melihat Nabi SAW dalam dunia nyata? Dikala pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah, kemudian Nabi sudah menunggu kita di telaganya, maka akan terasa nikmat yang sangat mulia. Itulah orang-orang yang selalu kita berselawat kepadanya. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat kepada Nabi. Kita memuja dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Kemudian nanti dikala kita bukan dengan Nabi, maka di situ merupakan perjumpaan yang sangat indah. Dan Nabi menghadiahkan kepada kita semuanya adalah yang disebut dengan telaga, yang apabila seseorang minum dari telaga Nabi SAW, maka selama-lamanya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Dan semoga semua kita bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Sehingga bagi mereka yang bisa minum dari telaga ikhwatul Islam, jangan khawatir. Pada mahsyar yang mungkin 50.000 tahun, mencari Nabi Adam yang mungkin 50.000 tahun, mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mungkin 50.000 tahun, mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan kepanasan, mereka tidak akan kehausan. Karena Nabi menyebutkan, man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi selama-lamanya, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Artinya, awal daripada keberuntungan adalah mereka yang bisa minum dari telaga Nabi. Kebalikannya, bagi mereka yang tidak bisa minum dari telaga Nabi, itu adalah awal daripada kesengsaraan. Kemudian ikhwatul Islam, secara singkat, sebelum kita melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sifat dan ciri-ciri telaga Nabi. Semua para nabi ada telaganya, tapi telaga yang paling indah adalah telaga Nabi. Telaga Nabi panjangnya seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Panjang sekali telaga Nabi SAW. Lebar daripada telaga Nabi sama, berarti panjang dan lebarnya sama, seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Kemudian warna daripada airnya, air dari yang ada dalam telaga Nabi, warnanya putih seperti susu, manis seperti madu, itu rasanya. Warnanya seperti putu, seperti susu, rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian sifat yang berikutnya, dia punya gelas yang terbuat dari emas. Makanya kita tidak boleh minum atau memakai sesuatu yang terbuat dari emas, makanan atau tempat kita makan, tempat kita minum, gelang, kalung, jangan dipakai, terutama bagi kita kaum laki-laki, karena itu adalah peralatan kita di akhirat sana. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW dikala ditanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang kitab, orang-orang yang bukan Muslim, mereka minum di tempat yang terbuat dari emas, mereka makan di piring yang terbuat dari emas. Apa kata Nabi? Mereka akan mendapatkan di dunia saja, di akhirat sana itu adalah jatah kita. Artinya kalau ada di antara mereka yang mengkhilafi sunnah Nabi tersebut, Nabi melarang kita, terutama kaum laki-laki, menggunakan emas. Jangan dipakai di leher, misalnya, atau di tangan, jam tangan, dan yang semisalnya. Dikhawatirkan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmatinya di akhirat sana. Semuanya ada hikmahnya. Dan salah satunya ada tempat minum. Tempat minum yang terbuat atau untuk meminum. Telaga Nabi SAW terbuat dari emas. Dan jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Artinya tidak akan pernah kita antrian untuk meminumnya, berebutan untuk meminumnya. Namun sebagian riwayat di kota Islam, dikala kita dibangkitkan,
Bagaimana kita akan bisa minum dari telaga Nabi SAW? Atau bagaimana keadaannya? Disebutkan oleh para ulama, kita akan minum dari telaga Nabi, terutama bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk minum dari telaga Nabi, ibarat onta. Ibarat onta yang ditahan 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Kita tahu onta yang pakai Islam. Onta itu kalau dia minum, bukan 1 gelas, bukan 2 gelas, bukan 1 ember, tapi 1 drum atau 2 drum. Banyak dia minum. Artinya apa ikhwatal Islam? Dikala dia ingin minum, kemudian ditahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemudian diberikan dia kesempatan untuk minum. Maka onta ini akan meminum sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Nah, begitu pula dengan keadaan kita nanti. Jadi kita betul-betul berada di dalam kehausan yang luar biasa. Seolah-olah kita tidak makan, tidak minum, terutama minum 5 hari 5 malam. Kemudian diberikan kesempatan bagi kita untuk minum dari telaga Nabi, maka kita akan minum sepuas-puasnya. Begitulah keadaan semua manusia. Kemudian, siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW? Yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Karena mereka lah orang yang pertama kali berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah SAW. Mereka haus, mereka lapar. Allah berikan balasan. Karena memang ikhwatal Islam, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa sesungguhnya balasan tergantung amalan yang kalian lakukan. Dikala orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum. Mereka terhalang dari minuman, seperti terutama orang-orang ashabus suffah. Kita selalu menyebutkan ashabus suffah, yang jumlah mereka kurang lebih antara 70 sampai 80 orang. Yang mereka tinggal di Masjid Nabawi. Jarang di antara mereka yang bisa makan. Mereka makan apa yang dimakan Nabi. Jarang di antara mereka yang bisa minum apa yang diminum Nabi, itu yang mereka minum. Sehingga di antara bentuk balasan yang Allah berikan kepada mereka yang pertama kali ada minum dari telaga Nabi SAW. Jadi yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian setelahnya siapa? Orang-orang muhajirin. Kemudian setelahnya siapa? Orang-orang ansar. Kemudian mereka yang melakukan perjuangan yang begitu luar biasa. Kemudian mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Kemudian semua umat Nabi SAW. Itu merupakan di antara sifat telaga Nabi SAW. Dan telaga Nabi ini ikhwatul Islam, apabila seseorang bisa minum dari telaga Nabi, dan ini sifat yang paling indah, lam yazma' ba'dahu abada. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, sebelumnya kami mohon maaf, terpaksa kita selesaikan dulu masalah telaga Nabi SAW, karena ada hubungannya dengan mimbar Nabi SAW. Kita juga harus tahu, tadi kita menyebutkan di antara sifat telaga Nabi SAW. Dan telaga Nabi ini ada hubungannya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kita menyebutkan barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, maka urusan yang berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan mereka dimudahkan oleh Allah, maka langkah mereka menuju surga juga dimudahkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena tidak satu pun yang ada hubungannya dengan surga, kecuali itu adalah salah satu yang betul-betul mengantarkan seseorang ke dalam surga. Bukankah pembahasan kita pada hari ini adalah Raudhah, taman di antara taman-taman surga? Kenapa disebut dengan taman surga? Karena seseorang apabila bisa beribadah di dalamnya, maka bisa mengantarkan mereka kepada surga yang sesungguhnya. Tidak ada kalimat surga disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah amalan, kecuali itu balasannya adalah surga itu sendiri. Salah satunya adalah telaga Nabi. Telaga Nabi itu langsung ada hubungannya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, berarti mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena memang telaga ini, ikhwatul Islam, itu adalah cabang daripada sungai yang ada di dalam surga. Berarti seolah-olah mereka yang bisa minum dari telaga Nabi SAW, mereka minum cabang daripada air yang ada di dalam surga. Berarti seolah-olah mereka mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah telaga Nabi ini ada cabang daripada Kausar? Kausar itu apa artinya? Kausar itu disebutkan oleh
Secara makna, secara bahasa, di dalam firman Allah, inna a'tayna kal kausar. Kausar itu apa artinya? Kausar itu banyak artinya. Karena kausar itu sendiri artinya adalah banyak. Artinya banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Maka disebut dengan kausar. Kausar itu bahasa asalnya adalah katsura. Bahasa asalnya adalah katsura. Katsura itu apa artinya? Kasir. Kasir itu apa maknanya? Banyak. Kemudian ditambah dengan waw, maka menjadi al-kausar. Arti kausar itu banyak. Artinya banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Secara umum itu artinya. Namun secara spesifik, secara lebih mendetail lagi, arti daripada kausar adalah sungai yang ada di dalam surga. Karena memang sungai, air, itu adalah sesuatu yang melambangkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi adalah kausar. Kausar itu apa? Sungai yang ada di dalam surga. Sungai yang begitu indah. Yang pinggirannya terbuat dari mutiara, dari emas, intan, dan permata. Itu adalah khusus untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kausar yang ada di dalam surga, sungainya ada cabangnya, dan di antara cabangnya adalah telaga. Makanya barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, itu adalah langkah awal kemudahan bagi dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu air berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, namun sayang, tidak semua umat Nabi SAW bisa minum dari telaga Nabi. Dan kita ingin menyampaikan yang demikian agar kita berhati-hati, karena kita ingin semuanya minum dari telaga Rasulullah SAW. Namun ada umat Nabi yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Di dalam hadis ini, lanjutannya ikhwatul Islam, karena hadis tentang haud, hadis tentang telaga adalah hadis yang sifatnya, kalau boleh kita bagi, hadis yang sifatnya mutawatir. Tidak boleh satupun manusia yang mengingkarinya. Karena hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, bukan satu sahabat. Banyak diriwayatkan oleh para sahabat sehingga disebut dengan tawatur. Tawatar, ya tawatur. Tawatur itu artinya yang banyak rentetannya. Bisa jadi yang diriwayatkan 50 orang, diriwayatkan kepada 50 orang, diriwayatkan kepada 50 orang, diriwayatkan kepada 50 orang, dan dibawakan oleh Imam Bukhari, dibawakan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu Imam Bukhari rahimahullah adalah kitab yang dia memiliki kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Muslim. Bahkan Imam Bukhari itu di antara salah satu kelebihannya, dia punya surat siyat. Surat siyat itu artinya antara dia dengan Nabi 3 perantara saja. Disebut dengan surat siyat. Dan jumlah surat siyat yang ada dalam Sahih Bukhari kurang lebih 21 jumlahnya. 21 hadis Nabi SAW. Artinya jarak Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi 3 orang saja. Berarti sanad yang paling tinggi. Maka disebut dengan surat siyat. Imam Muslim tidak memiliki surat siyat. Yang memiliki surat siyat adalah Imam An-Nasai. Ada 3 hadis di dalam surat An-Nasai yang dia juga memiliki 3 surat siyat. Namun yang paling kuat adalah surat siyat yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Artinya hadis ini tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengingkarinya. Wajib bagi kita percaya. Maka disebut dengan hadis yang tawatur. Mutawatir kalau bahasa kitanya. Kemudian di kota Islam, hadis ini belum selesai sampai di sini. Hadis lanjutannya. Apa kata Nabi? Maka ada orang yang ingin mampir di telagaku, sama dengan umat-umat yang lain. Kemudian aku menyuruh mereka. Tiba-tiba ada yang menghalanginya. Ketika ada yang menghalanginya, maka Nabi bertanya, ya Allah, mereka adalah umatku. Kemudian Allah menyebutkan dan membongkar rahasianya. Innaka la tadri maza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jika Nabi mendengarkan kalimat ini, maka Nabi mengatakan suhkan. Enyalah kalian, pergilah kalian, jangan dekat dengan telagaku. Padahal itu adalah umat Nabi SAW. Maka dari sinilah para ulama mereka menyimpulkan ada beberapa orang, kami mohon maaf ya, kalau seandainya dalam penyampaian kami salah dalam menyampaikan. Tapi ini agar kita semuanya tidak termasuk dalam orang yang diusir dari telaga Nabi. Karena kalau diusir dari telaga Nabi, itu adalah awal daripada kesengsaraan. Yang pertama, siapa yang diusir dari telaga Nabi SAW? Para ulama memberikan pembahasan innaka la tadri maza ahdatsu ba'dak. Banyak sekali pemaparan yang disebutkan oleh para ulama.
Yang pertama adalah orang-orang munafikun yang ada di zaman Nabi. Mereka sudah pasti tidak bisa minum dari telaga Nabi. Karena orang-orang munafikun ada mereka berada di kerak-kerak api neraka. Itu sudah pasti. Yang kedua, para ulama menyebutkan mereka yang keluar dari agama Nabi setelah mereka masuk dan ada di dalam agama itu sendiri. Makanya orang yang murtad dari Islam, ikhwatul Islam, itu sulit bagi mereka kembali kepada Islam. Makanya di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin." Betapa banyak di antara mereka yang kufur kepada Allah, mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Maka jangan heran kalau ada orang yang keluar dari agama Islam, kemudian mereka ingin masuk ke dalam agama Islam, ada saja halangannya karena Allah yang menghalangi mereka. Allah tidak butuh kepada hamba yang masuk ke dalam agama Islam, tapi kita yang butuh kepada Allah dan kita butuh kepada Islam itu sendiri. Dan kita harus tahu, maka ini disebutkan oleh para ulama. Kalau ada kaum muslimin yang mereka keluar, coba bayangkan. Mungkin kita mendengar orang-orang yang keluar dari agama Islam. Berapa orang yang bisa kembali ke dalam agama Islam itu sendiri? Jarang sekali. Jika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka keluar, maka tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bisa. Karena Allah tidak butuh kepada mereka. Tapi banyak kita saksikan, mereka yang bukan muslim, dengan mudah mereka masuk ke dalam agama Islam. Berbeda, dua hal yang berbeda. Yang tadinya sudah muslim, mereka keluar. Yang tadinya betul-betul belum muslim, mereka masuk. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang kedua disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Mereka yang berani merubah agama Nabi SAW, atau mereka yang berani merubah sunnah Nabi SAW. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kita tahu dalam kehidupan kita tidak terelak dari sunnah Nabi SAW. Kita salat ada sunnah Nabi. Misalnya kita contohkan, Nabi SAW memerintahkan kita takbir Allahu Akbar. Baik itu sejajar dengan bahu, silakan. Atau sejajar dengan daun telinga, silakan. Tidak menjadi masalah. Namun ada sebahagian orang yang misalnya dengan sengaja merubah sunnah Nabi SAW. Misalnya mereka mengatakan Allahu Akbar misalnya. Kemana-mana dia tangannya. Itu bagian daripada merubah sunnah Nabi SAW. Atau misalnya, contoh yang kecil saja. Kita tahu hadis Nabi SAW. Kita tahu semuanya. Makan kalian, minum kalian dengan tangan kanan. Namun tiba-tiba ada orang yang dengan bangganya memperhatikan kepada manusia yang lain, seolah-olah itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makan, minum dengan tangan kirinya. Berarti kalau dia berkeyakinan ingin merubah sunnah Nabi, termasuk dalam orang yang dihalangi dari telaga Nabi SAW. Tidak kita berikan contoh yang jauh, contoh yang berlaku kepada diri kita sendiri, ikhwatul Islam. Makanya sunnah Nabi itu bukan perkara yang mudah-mudah begitu saja. Apalagi bagi mereka yang mengolok-olok sunnah Nabi, atau bagi mereka yang berusaha merubah sunnah Nabi, atau mereka yang tidak mau tahu tentang sunnah Nabi, karena efeknya kembali kepada telaga Nabi SAW. Maka dari teks hadis ini, innaka la tadri madza ahdatsu. Nabi menyebutkan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Artinya mereka sudah mulai berani membangkang, merubah, memodifikasi sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, itu makna yang pertama. Dan dari makna yang pertama ini ada cabang-cabangnya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi. Mereka ingin minum, tapi mereka dihalangi. Siapa yang menghalanginya? Allah yang menghalanginya. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf kalau seandainya ini agak sedikit berat bagi kita untuk menerimanya. Yang kedua, ikhwatul Islam, di antara mereka yang tidak atau yang dihalangi dari telaga Rasulullah SAW adalah mereka yang tidak mau patuh kepada pemimpin yang sah, atau mereka yang keluar daripada ketaatan pemimpin yang sah. Kita tahu ikhwatul Islam, terutama di daerah kita Asia Tenggara, di daerah sebagian kaum muslimin, alhamdulillah Allah berikan kepada kita pemimpin yang muslim, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Dan kita sadar, sebagaimana kita ini adalah orang yang zalim, tidak ada di antara kita yang tidak mengatakan dirinya kecuali orang zalim. Kita semua adalah orang yang zalim. Arti zalim itu karena kita semua melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, maka pemimpin kita juga melakukan kesalahan. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, maka sebagaimana kalau kita melakukan kesalahan, kita tutupi kesalahan kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka tutupi juga kesalahan yang mereka lakukan. Makanya orang yang mengumbar-umbar pemimpin kami jahat, pemimpin kami zalim, pemimpin kami ini, ingat ikhwatul Islam, setiap kita ingin kita ditutup,
Kalau kita ingin aib kita ditutup, maka tutup juga pemimpin kita. Karena masalah pemimpin ini bukan masalah biasa yang pada akhirnya nanti kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebuah perkataan yang sangat indah dari Imam Syafi'i. Apabila kalian ingin memberikan nasihat, fansah bil firadi, maka berikan nasihat secara perorangan. Fa inna nusha baina jama'ati naw'un min at-tawbih la arda istima'. Karena kalau seandainya kalian memberikan nasihat, misalnya ada orang yang salah, misalnya ada di antara kita yang salah, kemudian kami langsung mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu di depan orang. Itu nasihat atau penghinaan? Nah, nasihat atau penghinaan? Penghinaan. Orang yang akan malu, akan bisa menerima. Tapi kalau kita ambil tangannya, wahai saudaraku, aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi aku ingin sesuatu menyampaikan bahwa tadi yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang kurang pas rasanya. Kemudian kita sebutkan alasannya. Mudah tidak diterima yang demikian? Mudah sekali kepada Islam. Nah, kalau seandainya demikian keadaannya kepada saudara, kepada tetangga, kepada keluarga, kenapa kepada pemimpin banyak orang-orang yang rela mengungkapkan, yang membongkar aib-aib mereka? Oh, pemimpin kami zalim, ini yang dilakukan zalimnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita berani datang kepadanya, sebutkan kepadanya. Dia terima, alhamdulillah. Tidak dia terima, selesai kewajiban kita. Kita tidak bisa memaksa manusia. Karena hidayah berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian kita sebutkan ikhwan Islam? Karena ini muqaddimah. Karena mereka yang selalu melecehkan pemimpin kaum muslimin. Iya, kita sadar. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Sebagaimana kita tidak sempurna, maka begitu juga dengan pemimpin kita. Dan kaidah ikhwan Islam, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bagus, maka yang pertama kali bagus adalah kita. Kita yang paling bagus. Makanya ada sebuah kejadian yang sangat indah di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada dua kejadian, yang satu di zaman Ali, yang satu di zaman Abdul Malik bin Marwan. Kedua kisahnya sama. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada fitnah yang sudah mulai melanda kaum muslimin. Sehingga ada orang yang bertanya, terutama dari kalangan Khawarij, wahai Ali, dia tidak sopan kepada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi. Wahai Ali, kenapa di zamanmu zaman ini banyak fitnahnya? Kenapa zamanmu ini tidak sama dengan zaman Abu Bakar dan Umar? Seolah-olah dia menghinakan Ali karena Ali yang memimpin pada waktu itu. Dan di zaman Ali banyak fitnahnya, banyak ujian, banyak cobaan bagi kaum muslimin. Maka datang orang ini, kenapa zamanmu ini zaman yang buruk? Zaman banyak fitnah, banyak musibah, banyak ini, banyak itu. Maka dengan mudah Ali mengatakan, kita tahu Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menantu Nabi, sepupu Nabi, keluarga Nabi, ahli bait Nabi. Dia mengatakan, kalau di zaman Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya saya, dan orang-orang seperti saya. Kalau di zaman saya, yang menjadi rakyatnya kamu dan orang-orang seperti kamu yang suka membangkang. Sama atau tidak? Paham maksudnya atau tidak? Kalau kita ingin dapat pemimpin yang bagus, kenapa kita tidak merubah diri kita pertama kali? Artinya yang mau Islam dia, kita semuanya menginginkan pemimpin yang bagus. Tapi kalau seandainya mereka melakukan kezaliman, yang harus kita lakukan, kalau kita bisa menasihati, nasihatilah. Tapi jangan di depan umum. Kemudian, yang wajib kita lakukan adalah mendoakan mereka. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang selama melaksanakan umrah di Mekah, di Madinah, yang mendoakan pemimpinnya? Ada tidak? Ada atau tidak? Kami yakin tidak ada di antara kita yang mendoakan pemimpinnya. Bagaimana pemimpin sayang kepada kita, kita tidak pernah mendoakan mereka. Artinya ya Islam, iya, mereka melakukan kesalahan dan kita tidak ridho dengan kesalahannya. Tapi apa yang kita bisa buat, kita buat. Apalagi memberontak, apalagi melakukan kekerasan, efeknya mereka semua akan dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembahasan ini adalah pembahasan yang luar biasa ikhwatul Islam. Pembahasan yang bukan hanya berefek di dunia, tapi juga berefek di akhirat sana. Karena Nabi yang berpesan, mereka yang seperti ini akan dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kali ini adalah pembahasan yang sedikit berat ya, tapi terpaksa kita untuk menyampaikannya karena ini pembahasan yang tidak berada di dunia kita, tapi berada di dunia yang berikutnya, terutama berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada pembahasan yang berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasannya. Namun kami mohon maaf, kemarin ada satu pertanyaan, yaitu masalah di Raudhah. Kami jawab secara singkat saja. Kalau kita berada di Raudhah setelah asar,
Apakah boleh bagi kita melaksanakan ibadah sholat? Maka jawabannya ikhwatul Islam, di raudhah itu bebas bagi kita melaksanakan ibadah. Kalau bisa sholat, kalau bisa ngaji, kalau bisa baca Quran, kalau bisa zikir, kalau bisa berdoa, bebas. Tidak ada ibadah khusus. Artinya semua ibadah boleh kita lakukan. Nah, kalau setelah asar, apa yang harus kita lakukan? Karena memang ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat di dalam masjid atau sholat yang singkat saja, setelah subuh sampai syuruk. Setelah asar sampai terbenam matahari. Di waktu ini kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak. Bukan sholat sunat muqayyad, sholat sunat mutlak. Tidak boleh kita melaksanakan sholat pada waktu itu. Kalau kita masuk ke raudhah setelah asar, apakah boleh bagi kita melaksanakan sholat sunat di dalamnya setelah asar? Boleh atau tidak? Banyak di antara kita yang masuk jadwal raudhahnya setelah asar. Boleh tidak dia sholat di sana? Boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Tapi setelah asar para ulama itu sepakat tidak boleh. Kenapa kita mengatakan boleh? Tahiyatul masjid. Disitulah perbedaannya. Perbedaannya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Apa alasannya? Yang menyebabkan mereka mengatakannya adalah mana Masjid Nabawi itu sendiri. Apakah Masjid Nabawi di pagar ini, pintu ini, atau di pagar luar sana? Yang mana? Masjid Nabawi yang mana? Apakah batasannya di sini atau di luar sana? Karena kita tidak tahu jawabannya, besok kita sambung ya. Saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, mudahkan urusan kita. Allah jadikan umrah yang kita lakukan adalah umrah yang mabrurah, sa'in yang masyhur, wa zabun yang maghfur. Dan semoga kita dikembalikan oleh Allah kepada keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua doa kita dikabulkan dan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله